Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Lanjut kawan video kandidat turnamen 2024 babak 9. Babak 9 kandidat open kawan, ada satu partai menang kalah. Partainya Vidit yang kembali mengalahkan Hikaru Nakamura. Kali ini Vidit pegang putih kawan. Di game pertama Vidit pegang hitam menghancurkan Nakamura sangat cepat. Sekarang pun Nakamura dihajar oleh Vidit. 2-0 untuk Vidit. Partai lainnya berakhir miss kawan. Sehingga komposisi klasemen sementara ini di puncak klasemen tidak berubah. Yang berubah hanya posisi Nakamura saja yang turun kawan. Kemarin bersama Pragnananda mempunyai poin yang sama. Sekarang kalah, turun bersama Vidit, bersama Fabiano Caruana dengan 4,5 poin. Di tempat teratas masih ada Gukes, masih ada Ian Nepomniachtchi. Hikaru Nakamura, Vidit ataupun Fabiano Caruana rasanya berat kawan untuk mengejar ketertinggalan mereka terhadap Pragnananda ataupun Ian Nepo ataupun Gukes. Untuk kandidat woman-nya ada juga satu partai yang berakhir menang kalah, dan saat sedang rekaman ini masih berlangsung game antara Hampi Koneru bersama Katerina Lagno, pertarungan pecatur senior wanita kawan. Tapi kalau kita lihat permainan seperti ini, walaupun hitam terlihat unggul satu pion, permainan endgame benteng versus benteng kebanyakan berakhir miss. Partai menang kalah itu adalah permainan Faisal Ramsbabu versus Tan Zhongyi. Saudaranya Prak ini kawan kembali kalah cepat hanya 21 langkah atas Tan Zhongyi. Nah, dua partai lainnya sudah selesai berakhir miss kawan. Sekarang komposisi klasemen sementara dipimpin oleh Tan Zhongyi karena memetik 1 poin penuh dengan 6 poin kawan, selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya Lee Tingji ataupun Korea Kina. Kalaupun Katerina Lagno menang ataupun Hampi Koneru menang kawan, tidak akan menggeser posisi Tan Zhongyi di posisi teratas. Nah, game yang akan kita ulas ini permainannya Vidit versus Hikaru Nakamura. Terlebih dahulu yang akan kita ulas dengan tema pembukaan Italian game kawan. Pertahanan dua kuda dipilih oleh Nakamura, kuda F6. Pion D3. Kemarin saat melawan Gukes, Vidit juga bermain seperti ini kawan, dan Gukes yang pegang hitam tidak keluarkan gajah ke E7, gajah C5, pion H6 kawan. Gukes bermain dengan pion A6. Setelah rokade diikuti dengan pion H6 kawan. Cukup menarik permainan dari Gukes. Kemarin langsung keluar dari teritori teori pembukaan Italia pada umumnya kawan, membuat Vidit Santos Gujarati juga bingung. Terlihat dari kontrol waktu, berbeda dengan kontrol waktu keduanya. Vidit bingung dari pembukaan yang dipilih oleh Gukes, dan Gukes kemarin menguasai sisi menteri, kuasai lajur A yang terbuka penuh dengan benteng-bentengnya dan memberikan ancaman skakmat di sayap raja kawan. Kemarin gamenya sudah saya ulas, bagi kawan-kawan yang belum nonton nanti di akhir video saya sertakan linknya kawan. Cukup bagus ide dari Domarajo Gukes dengan pion A6, pion H6. Nakamura pion H6, tidak lagi dengan gajah E7, gajah C5, Gyojo Pianissimo, memilih pilihan ketiga kawan, pion H6. Nah, rokade merupakan pilihan utama di posisi ini. Saya akan tunjukkan saja jalur utama rokade kawan. Nah, biasa diikuti dengan pion D6, baru pion C3 dipilih oleh putih. Nah, pion G6 kawan kebanyakan diambil oleh hitam ketimbang pion G5. Ada juga yang memainkan pion G5, tapi kebanyakan cukup satu petak ke G6. Setelah dobrak petak pusat D4, menteri akan ke petak E7, benteng E1. Itulah jalur rokade yang paling umum kawan. Tapi memilih pion C3 terlebih dahulu. Pion D6, segera keluarkan gajah terang dan perkuat posisi petak pusatnya. Di sini ada rokade. Nah, pion G5. Pion G6, satu petak yang paling banyak diambil oleh hitam di posisi ini. Tapi Nakamura memilih dengan pion G5, pilihan kedua. Dan benteng E1 merupakan jawaban utamanya. Kuda B ke D2, ataupun juga dengan pion A4, 3 pilihan utama. Atau bahkan gajah ditarik mundur untuk menghindari serangan dari kuda, siap reposisi juga. Kuda B ke D2, gajah G7, gajah B3. Nah, rokade merupakan pilihan utamanya kawan yang akan disusul dengan langkah kuda C4. Nah, berlanjut dengan gajah E6 kawan. Memilih dengan pion A5 terlebih dahulu Nakamura. Dihadang dengan pion A4. Kemudian di sini baru rokade. Kuda C4 kawan, atau beberapa game sebelumnya juga memainkan pion H3 untuk kontrol petak G4 kawan. Kuda C4 pilihan dari Vidit. Ada gajah E6 kawan, balasan dari Nakamura. Kemudian di sini ada benteng E1 dan benteng E8 diikuti dengan pion H3, ada menteri D7. Harus hati-hati putih.
Koneksi gajah terang bersama menteri di diagonal terang yang sama mengincar petak H3. Selalu ada ide pengorbanan kawan. Dan coba lihat, pion-pion hitam ini sudah sangat cepat untuk bisa didorong juga untuk memberikan backup bagi menteri hancurkan sayap raja. Begitu juga manuver kuda ini perlu diperhatikan kawan untuk memberikan dukungan bagi menterinya nanti selepas gajah meluncur ambil pion H3. Dan di sini terlihat putih bisa saja dorong pion D4 kawan untuk berencana garbu gajah, garbu kuda. Tapi perlu diingat pion E4 kalian lemah kawan. Karena mendapatkan tekanan dari kuda, bisa saja lajur E ini akan dibuka oleh hitam jika kalian dorong pion D4. Kalian tidak akan mempunyai kesempatan dorong untuk garbu gajah, garbu kuda karena hitam mungkin akan menyerahkan gajah terangnya sikat kuda C4 dan kuda mendapatkan pion E4. Kalian kehilangan pion pusat. Pion kalian terpisah di lajur pusat. Tentu keunggulan hitam kawan jika saat ini kalian dorong. Belum saatnya. Vidit keluarkan gajah D2 terlebih dahulu. Benteng AD8 lanjut Nakamura. Menteri C2 kawan berada di area terang. Kontrol atau perkuat peta E4-nya sebelum dorong pion D4-nya. Dan ada ide dari Stockfish kawan, kuda ini bergerak ke petak H5, mungkin nanti ke petak F4 yang memaksa mungkin gajah akan sikat kuda. Karena posisi kuda cukup nyaman nanti kawan untuk tekan pion G2, pion H3 bersama gajah, bersama menteri kawan. Mungkin jawabannya adalah kuda ini mencoba untuk bergerak ke petak E3, langsung netralisir kekuatan gajah terang kawan. Ataupun juga bergerak ke petak A3, sama idenya jangan sampai gajah ini meluncur untuk sikat pion H3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Nakamura memilih langkah menunggu untuk perkuat rantai pionnya juga kawan dengan pion B6-nya. Gajah A2, tarik mundur kawan. Ada opsi yang lain juga dengan benteng AD1. Tapi memilih gajah mundur ke A2. Kenapa tidak langsung dorong pion kawan? Kan pion ini sudah dijaga. Timingnya tidak tepat kawan. Karena gajah ini bisa saja diluncurkan oleh hitam untuk korban. Ambil oleh pion, ataupun juga dengan langkah pion D pukul pion E5 terlebih dahulu. Nanti gajah akan ambil pion G2, atau mungkin kalian ambil gajah terlebih dahulu, menteri ambil balik, ancam kuda di sini kawan. Nah, mungkin backup oleh menteri di petak D3, kalau kuda ini ke petak H2, ada pion pukul pion, lajur E ini akan terbuka kawan. Pion pukul pion, bisa dilanjut kuda ambil pion, ancam menteri kawan. Ataupun juga dengan langkah kuda ini bergerak ke petak G4, kuda pukul kuda, skak, dan seterusnya. Putih akan kewalahan kawan, kolaps lebih cepat. Atau jika tadi kuda ini tidak lompat ke petak H2, menteri yang backup kuda ini kawan, maka bisa melakukan skak ataupun juga dengan pion pukul pion terlebih dahulu, ambil balik oleh pion, kemudian baru diikuti menteri G4 skak ataupun juga kuda caplok pion ini kawan. Ambil, menteri hitam mendapatkan kuda yang di sini. Unggul satu perwira, cuma posisi rajanya terbuka dan kompensasi yang didapat oleh hitam. Banyak pion kawan, 3 pion. Sudah cukup membuat putih mungkin akan kewalahan nanti. Tapi kita lihat dari evaluasi per engine ini, ya hitam hanya punya sedikit keunggulan. Hanya unggul materi saja 3 pion tadi. Oleh karena itulah tidak dobrak petak pusat untuk saat ini. Vidit melangkah gajah A2. Kuda H5, ya idenya dengan kuda ke petak F4 mungkin nanti kawan, bersama gajah, bersama menteri tekan petak-petak terang. Kuda E3, jawaban dari Vidit, buka tantangan pertukaran gajah terang kawan. Kalau tidak didahului oleh hitam, maka Vidit yang akan mendahului. Jangan sampai gajah ini diluncurkan. Kalau diluncurkan sekarang kawan, sudah terlambat kawan. Coba lihat, banyak sekali perwira putih yang sudah menunggu serangan hitam. Masih bisa membackup serangan-serangan menteri hitam kawan. Ada 2 kuda sudah cukup untuk backup depan raja ini. Jadi Nakamura bertukar gajah terang ambil balik oleh benteng. Kuda E7, persiapan manuver petak G6 bersama kuda yang lain akan menempati petak F4. Menggantikan posisi gajah untuk menekan pion G2, pion H3 nanti bersama menteri kawan. Sekarang baru dobrak petak pusat, pion D4, pion E pukul pion D4, pion C pukul pion D4, pion D5. Mungkin kuda ke F4 langsung, yang kuat juga kawan, tapi memilih dobrak petak pusat dengan pion D5 ditolak dorong pion E5. Benteng C8 untuk dukungan pion C5-nya, tapi Stockfish lebih menyukai kuda ke petak F4 kawan, langsung. Memilih dengan benteng C8, nah di sini kuda bergerak ke G4, blokade dan juga menekan area-area ini kawan, merupakan pilihan dari engine. Memilih angkat benteng ke A3.
Sekarang Nakamura bongkar lajur C dengan pion C5. Diterima oleh Vidit. Masih kuda ke petak G4 yang terkuat. Kalaupun ada discover semacam ini kawan, Menteri bisa bergerak ke petak B1 ataupun juga ke petak D3 saja kawan. Memilih untuk menerima. Ambil balik oleh benteng. Menteri mundur ke D1. Baruskan kuda F4. Ada pion B4, ancam benteng, menantang pertukaran pion, ditolak Nakamura. Kalau diterima kawan, mungkin yang tidak disukai oleh Nakamura ada gajah di sini. Tapi benteng mundur, Nakamura menyerahkan satu pion. Vidit unggul satu pion kawan di langkah ke-26. Ada satu pion yang cukup bebas di lajur A. Nah, ini modal penting Vidit nanti di permainan endgame. Kita lihat saja apakah mampu bertahan. Nakamura melangkah kuda C6. Ancam gajah, garpu pion. Gantinya pion di sini akan jatuh. Tapi kita lihat saja, gajah C3, kuda caplok, pion E5. Ternyata pion ini adalah pion racun kawan. Benteng C ke D8. Yang lebih kuat menurut Stockfish untuk coba ganggu gajah, ganggu kuda kawan. Kalau blokade kawan di sini, ya simple, kuda ini baru bisa caplok pion kawan. Itulah yang terkuat. Tentu kawan, tempo memindah perwira, nanti konsekuensinya juga berbeda kawan. Memilih langsung caplok pion E5. Gajah sikat kuda kawan. Ambil balik oleh gajah. Dan Vidit mendapatkan pion pusat juga. Vidit masih unggul satu pion kawan. Dan kuda ini posisinya juga cukup berbahaya. Ke F6, discover, langsung disikat balik oleh Nakamura. Kuda sikat gajah petak E5. Posisinya ancam Menteri. Posisi kuda cukup bagus di sini kawan. Dan posisi kuda pun juga terancam. Menteri bergerak ke petak E6. Stockfish lebih menyukai mundur ke petak D8 ataupun maju ke petak D6. Tapi memilih menterinya ke petak E6. Di sini ada benteng D3, serang kuda. Kuda lari ke F4, balik ancam benteng. Benteng diangkat naik, ancam Menteri. Dan coba lihat, pion di samping kanan jatuh kawan. Bagaimana jika ancaman terhadap kuda ini kawan? Kalian backup dengan salah satu benteng agar benteng ini tidak mengancam Menteri, mengancam pion. Anggap contoh benteng C yang digeser, maka kuda akan ke petak F3. Discover kawan. Menteri bergeser ke sini, maka tentu saja benteng pukul benteng, ambil balik, kuda juga jatuh kawan. Bagaimana jika di backup dengan benteng E yang bergeser, bukan benteng C, dengan benteng E? Ancamannya sama kawan, kuda ini nanti bisa terancam. Dengan kuda G4, discover. Ancaman di sini juga, pion juga bisa jatuh. Kalian mau backup kuda ini dengan cara seperti apa kawan? Apakah bergeser ke petak C6? Masalahnya di sini kawan, kuda kembali mendapatkan tekanan, benteng di belakang juga mendapatkan tekanan. Sulit sudah kawan. Oleh karena itu dilepas Nakamura. Kuda F4, benteng D6, Menteri A2, pion H6 jatuh, Menteri B2 tekan kuda, dilepas oleh Vidit, Menteri D7. Tentu ancamannya pada benteng dan juga ancamannya bisa skakmat kawan. Nah, kalau benteng sikat kuda, tentu benteng di belakang jatuh. 3 langkah berikutnya, skakmat sudah kawan. Yang tak terhentikan, skakmat sudah. Di sini, Menteri bergerak naik ke B3, jaga pion. Posisi Nakamura sudah benar-benar kolaps kawan. Menteri F5, awas di sini, awas di sini. Kuda G6, sikat oleh benteng. Nakamura menyerah di langkah ke-36 dengan menyisakan kontrol waktu 1 menit 39 detik. Ya, kalau diambil oleh pion di sini, tentu berlanjut dengan ambil balik oleh Menteri skak kawan. Kalian mau bergerak kemana? Ke sini bisa diikuti dengan kuda D7 skakmat 1 langkah. Kalau raja bergerak ke petak H8, diikuti Menteri melakukan skak kembali kawan. Nanti mendapatkan pion yang di sini dan seterusnya, masih cukup panjang juga. Perhitungan engine tetap skakmat kawan. Paling panjang 21 langkah dengan langkah presisi. Karena cukup panjang, tak perlu saya lanjutkan lagi. Kalian bisa otak-atik. Anggap saja puzzle kawan. Secara materi pun kalian unggul kawan. Walaupun kalian tidak mempunyai benteng, hanya punya satu benteng, tapi pion kalian masih banyak kawan. Coba lihat di sini. Kalian hancurkan pion pun sudah cukup membuat hitam angkat tangan menyerah.
Oke, itulah kawan, 2-0 untuk Vidit di kandidat turnamen ini mengalahkan Nakamura 2 game kawan. Ada apa dengan Nakamura? Setelah kemarin comeback kawan di jalur perebutan gelar juara kandidat, tapi sekarang kalah lagi di babak ke-9. Berat sudah Nakamura bersaing di papan atas di babak ke-9 ini. Tersisa 5 game lagi kawan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.